Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan membahas sedikit tentang tafsir surah Al-Fil yang mengandung kisah menarik. Yaitu kisah tentang pasukan gajah Abraha dan campur tangan Allah dalam peristiwa tersebut. Yaitu, burung laut ababil. Cerita ini terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah Abraha menggantikan Zunwas sebagai Raja Nejran, Abraha bukanlah seorang Arab dan tidak menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, dia mengamati adat istiadat orang-orang Arab di Yaman. Masyarakat Yaman memang sering datang ke Mekah dan menghormati Ka'bah. Mereka melakukan haji dan umrah setiap tahun, meskipun dalam bentuk yang mencampurkan adat kejahiliyah dengan penyembahan berhala, namun tetap menghormati Ka'bah. Abraha, yang bukan orang Arab, berencana untuk mengubah arah kiblat manusia dari Ka'bah ke Nejran. Bagaimana orang Arab tidak lagi pergi ke Ka'bah, tetapi datang ke Nejran? Ini adalah pertanyaan yang muncul dalam pikiran Abraha. Akhirnya, Abraha memutuskan untuk membangun gereja yang sangat megah, yang pada saat itu dianggap sebagai yang tertinggi dan terbesar, bahkan disebut Kulas oleh beberapa orang. Ada yang mengatakan Kulais, yang berasal dari kata kolam suak, karena tingginya gereja tersebut. Gereja ini sangat besar dan megah, bahkan dibangun dengan menggunakan emas. Gereja itu dibangun dengan barang-barang mewah yang sangat berharga. Ketika gereja itu akan diresmikan, Abraha mengirim surat kepada berbagai suku Arab, meminta mereka untuk datang ke gereja tersebut dan meninggalkan Ka'bah. Ketika surat-surat ini diterima oleh orang-orang Arab, mereka merasa marah. Tidaklah mengherankan bahwa mereka marah, karena tidak mungkin menggantikan Ka'bah dengan gereja. Kemarahannya sangat besar sehingga seorang pemuda dari Bani Kinanan mengambil tindakan yang nekat. Dia adalah seorang anak muda yang memutuskan untuk berjalan kaki dari Mekah ke Yaman. Pada malamnya, dia memasuki gereja Abraha dan melakukan tindakan yang melanggar dengan mengotori gereja tersebut, bukan hanya di toiletnya, tetapi juga di dalam ruangan gereja, sambil meninggalkan surat ejekan kepada Abraha. Pada masa itu, mereka masih hidup dalam keadaan jahiliyah, di mana Islam belum sampai kepada mereka dan Nabi Muhammad SAW belum diutus. Tindakan-tindakan tersebut tidak akan sesuai dengan ajaran Islam yang datang kemudian. Bahkan, beberapa dari pemuda lainnya mencoba membakar gereja Kulas, sementara yang lain berusaha merobohkannya. Akibatnya, keesokan harinya, Abraha sangat marah. Abraha merasa heran bagaimana mungkin orang-orang ini berani menghancurkan gerejanya dan melecehkannya. Oleh karena itu, Abraha berusaha mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa alasannya. Ternyata, penyebabnya adalah karena Ka'bah masih berdiri dan tetap dihormati. Selama Ka'bah masih ada, orang-orang akan terus datang ke sana untuk memujanya, dan mereka tidak akan beralih ke gereja yang Abraha bangun. Oleh karena itu, Abraha mempersiapkan pasukan besar dengan 4 atau bahkan 8 gajah yang berada di barisan depan pasukan tersebut. Gajah terbesar yang dikenal dengan nama Mahmud, yang dikendarai oleh Abraha. Niat Abraha adalah untuk menggunakan Mahmud dan gajah-gajah lainnya untuk mencoba menarik Ka'bah dari semua sisi dengan menggunakan rantai. Seperti yang kita ketahui, Ka'bah memiliki bentuk persegi. Abraha berencana menggunakan setiap gajah untuk menarik sudut-sudut Ka'bah agar dapat merobohkannya seketika. Itu adalah tujuan utama Abraha. Dengan demikian, Abraha berangkat ke Mekah dengan 4 atau mungkin 8 gajah, serta membawa pasukan berkuda dan pasukan infanteri yang sangat besar dari Nejran menuju Mekah. Pada saat itu, orang-orang Arab sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan Abraha yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun ada beberapa kabilah yang mencoba menyerang Abraha, upaya mereka tidak berhasil. Pasukan Abraha terlalu kuat. Ketika Abraha dan pasukannya mencapai kota Taif, penduduk Taif menjadi ketakutan, khawatir bahwa Abraha mungkin akan menyerang mereka. Akhirnya, penduduk Taif menyerah dan memohon kepada Abraha untuk tidak menyerang kota Taif. Mereka salah mengira bahwa Abraha ingin menghancurkan Lata, patung berhala yang mereka sembah. Namun, penduduk Taif menjelaskan kepada Abraha bahwa Lata bukanlah Ka'bah. Mereka memohon agar Abraha tidak merusak Lata, yang merupakan Tuhan mereka di Taif, dan menyampaikan bahwa Ka'bah terletak di tempat lain. Mereka menawarkan untuk memberikan Abraha jalur tercepat menuju Ka'bah. Pada akhirnya, seorang pria bernama Abu Rigal menjadi pemandu jalan bagi Abraha. Namun, takdir Allah menghendaki bahwa Abu Rigal meninggal dunia di tengah perjalanan.
Kuburnya hingga saat ini dilempari dengan batu oleh manusia. Mengapa ini terjadi? Karena Abu Rugol dianggap telah berkhianat. Ia adalah orang yang memberitahu Abraha tentang jalan menuju Ka'bah dan Mekah. Di Arab Saudi, istilah Abu Rugol digunakan untuk merujuk kepada orang pengkhianat, dan itu dikaitkan dengan kisah Abu Rugol yang berkhianat kepada umat Islam. Karena itu, kuburannya dilempari dengan batu sebagai bentuk hukuman. Akhirnya, Abraha mencapai Wadin Muhasir, sebuah lembah yang kemudian menjadi tempat pengepungan oleh pasukannya. Wadin Muhasir terkenal di kalangan mereka yang melakukan perjalanan haji. Sebelumnya, tentara Abraha singgah di peternakan milik orang-orang Arab dan mencuri 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ketika mereka mencapai Wadin Muhasir, Abraha ingin bertemu dengan Raja Arab, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin yang dihormati dan memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Orang-orang yang melihat wajah Abdul Muttalib merasakan kehadiran yang penuh wibawa, termasuk Abraha. Abraha, yang tidak pernah bertemu atau mengenal Abdul Muttalib sebelumnya, merasa begitu hormat ketika Abdul Muttalib datang. Abraha turun dari gajahnya sebagai tanda penghormatan dan mengibaskan lamparnya di padang pasir. Namun mereka menghadapi masalah komunikasi karena keduanya tidak memahami bahasa satu sama lain. Abdul Muttalib dan Abraha sama-sama tidak memahami bahasa satu sama lain. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan dua penerjemah, satu untuk menerjemahkan perkataan Abdul Muttalib dan satu lagi untuk menerjemahkan perkataan Abraha. Abraha mencoba berbicara kepada Abdul Muttalib, tetapi Abdul Muttalib tidak memberikan jawaban mengenai pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebaliknya, Abdul Muttalib mempertanyakan tentang anak buah Abraha yang mencuri 200 unta miliknya. Abdul Muttalib bertanya, "Mana unta-unta saya? Mengapa kalian mencuri?" Mendengar pertanyaan ini, Abraha merasa sangat marah. Dia mengira Abdul Muttalib akan marah karena Ka'bah akan diserang, tetapi justru Abdul Muttalib membicarakan masalah unta. Oleh karena itu, karisma Abdul Muttalib langsung pudar di mata Abraha. Abraha menyatakan, "Aku berbicara tentang penyerangan Ka'bah, sedangkan kamu berbicara tentang unta. Prajurit, kembalikan unta-unta itu dan bersiaplah untuk menghancurkan Ka'bah." Namun, Abdul Muttalib kemudian berkata, "Aku tidak tertarik dengan ceritamu tentang penyerangan Ka'bah. Karena untanya memiliki tuan, dan tuannya adalah saya, Abdul Muttalib." Abdul Muttalib melanjutkan, "Ka'bah juga memiliki tuannya, dan Tuhanlah yang akan melindungi Ka'bah." Abraha merasa bingung dan mengatakan, "Orang ini benar-benar meremehkan saya." Akhirnya, Abdul Muttalib mengambil kembali unta-unta miliknya. Setelah itu, Abdul Muttalib mengumpulkan berbagai kabilah di sekitar Arab dan berdoa kepada Allah. Dia memohon agar warganya tidak diserang oleh pasukan Abraha. Abdul Muttalib juga berdoa agar Ka'bah tetap utuh, dan seterusnya. Akhirnya, Abdul Muttalib memerintahkan mereka untuk naik ke Jabal Abi Kubais, yang sekarang menjadi istana raja. Sehingga, mereka semua naik ke Jabal Abi Kubais. Mereka ingin melihat perkembangan terbaru mengenai Abraha dan pasukannya dari puncak gunung tersebut. Semua kabilah yang berdekatan dengan Ka'bah juga bergabung dengan mereka untuk naik ke Jabal Abi Kubais. Dari puncak Jabal Abi Kubais, mereka mengamati apa yang akan dilakukan oleh Abraha. Ketika Abraha sudah mendekati Ka'bah dan bersiap untuk menghancurkannya, tiba-tiba unta-unta Abraha enggan bergerak. Ketika diperintahkan untuk menuju Ka'bah, gajah-gajahnya menolak bergerak. Namun mereka mau bergerak menuju arah lain. Setiap kali diperintahkan untuk menuju Ka'bah, gajah-gajahnya menolak untuk melakukannya. Seolah-olah gajah-gajah ini memiliki pemahaman tentang apa yang akan terjadi. Abraha sangat bingung karena gajah-gajahnya biasanya patuh. Namun apa yang terjadi? Kemudian, dalam kebingungannya, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil kepada mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat langit menjadi seketika gelap. Gelapnya langit bukan disebabkan oleh awan mendung. Ketika Abraha dan pasukannya menoleh ke langit, mereka menyadari bahwa langit menjadi gelap karena tertutup oleh burung-burung laut yang berwarna hitam. Ini adalah burung ababil yang Allah kirimkan. Burung-burung itu begitu banyak sehingga mereka menutup matahari dan membuat langit begitu gelap. Setiap burung ababil membawa 2 atau 3 batu yang sangat panas, dengan 2 batu di kakinya dan 1 batu di paruhnya.
Mereka melemparkan batu-batu panas ini ke arah Abraha, gajah-gajahnya, dan seluruh pasukannya. Batu-batu panas itu terbang seperti peluru senjata dari langit. Ketika batu-batu tersebut mengenai dada mereka, batu itu menembus hingga ke belakang. Jika mengenai kepala mereka, batu tersebut menembus hingga ke bagian belakang tengkuk. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Ketika mereka terkena lemparan batu-batu itu, daging mereka langsung meleleh. Ketika batu-batu tersebut mengenai dada mereka, batu itu menembus hingga ke belakang. Jika mengenai kepala mereka, batu tersebut menembus hingga ke bagian belakang tengkuk. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Ketika mereka terkena lemparan batu-batu itu, daging mereka langsung meleleh. Tidak ada yang selamat dalam peristiwa ini. Abraha sempat diselamatkan dan mencapai Songah Yaman, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab Abraha dan mengalami kematian. Peristiwa ini dikenal sebagai Irhasud. Setelah peristiwa ini, terjadi serangkaian keajaiban di dunia, dan 50 hari kemudian, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. 50 hari setelahnya lahirlah Nabi Muhammad SAW, makanya cerita Ashabul Fil disebut Irhasud. Irhasud itu nama lain daripada mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan orang-orang Mekah tanpa ada perlawanan sedikit pun kepada Abraha dan pasukannya. Surat Al-Fil adalah salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran dan memiliki makna yang mendalam. Surat ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada zaman jahiliyah dan menunjukkan kuasa Allah dalam melindungi Ka'bah. Meskipun surat ini pendek, pesan dan pelajaran yang terkandung di dalamnya sangat penting. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.